wabarakatuh, Ibu Hen. Iya, kebetulan ini sedang tidak sibuk, Ibu Hen. Bagaimana apa yang bisa saya bantu? Beberapa hari ini saya lihat Ibu Hen kelihatan murung dan kayak tidak bersemangat. Kenapa, Ibu Hen? Iya, Ibu Pur, maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya Ibu Pur ini. Saya mau curhat Ibu tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan mendengarkan masalah saya? Iya, silakan Ibu Hen. Iya, Ibu Pur, sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan yang saya rasakan dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tapi sebenarnya saya malu untuk cerita, Ibu Pur. Oh iya, iya Ibu Hen. Sebenarnya masalah Ibu Hen itu apa? Coba Ibu Hen ceritakan secara detail biar saya dengar ceritanya. Mungkin saya bisa bantu. Ya, terima kasih Bu Pur. Begini, jadi Ibu ingat tidak, minggu kemarin itu kan saya dapat supervisi dari kepala sekolah. Nah, waktu supervisi itu kepala sekolah menegur saya, Ibu Pur. Oh iya, ya ampun. Pantas saja akhir-akhir ini Bu Hen kayak rasa murung, kurang semangat. Eh, lalu apa yang membuat Ibu Hen bisa dapat teguran dari kepala sekolah? Iya, Ibu Pur, kepala sekolah menegur saya terkait dengan masalah proses pembelajaran di kelas, Ibu. Oh, masalah pembelajarannya bagaimana Ibu Hen? Iya, jadi kepala sekolah mengkritik bagaimana proses belajar mengajar saya di kelas, Ibu Pur. Jadi saat supervisi kemarin itu kan saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran yang biasanya saya gunakan itu yang ada di sekolah kita itu media pembelajarannya sudah rusak. Jadi saat itu kepala sekolah menegur saya. Kenapa Ibu tidak menggunakan media pembelajaran? Nah, saat itu saya bilang kepada kepala sekolah, Pak, apakah saya harus membeli media pembelajaran memakai uang pribadi saya? Padahal ini kan proses pembelajarannya di sekolah. Nah, saya melihatnya Bapak kepala sekolah tersinggung dengan kata-kata saya, Ibu Pur. Oh iya, jadi masalahnya begitu. Jadi memang di sekolah kita itu KIT, IPA dan KITPS itu dan lain-lain itu sudah rusak semua Ibu Hen. Jadi tidak bisa dipakai. Terus bagaimana caranya Ibu Hen bisa jelaskan tentang materi pembelajaran yang membutuhkan visualisasi siswa lebih memahami materinya Ibu Hen? Iya, Ibu Pur. Jadi selama ini itu saya biasanya menggunakan gambar yang saya print lalu saya bagikan kepada kelompok Ibu Pur. Lalu kadang juga saya menggunakan proyektor untuk memutarkan film ataupun PowerPoint terkait materi yang sudah saya buat sebelumnya. Mengapa Ibu Hen tidak menggunakan yang seperti itu pada supervisi saja Ibu Hen? Iya, begini Bu Pur. Jadi pada saat supervisi itu kebetulan saya diberikan tugas tambahan ini cukup banyak ini Bu Pur. Jadi saya kebetulan karena operator kami sudah pindah, jadi saya diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk selain mengajar saya menjadi operator, kemudian juga mengurus perpustakaan dan saya juga harus jadi proktor Ibu Pur. Makanya saat supervisi kemarin itu saya tidak punya waktu sama sekali untuk menyiapkan meja pembelajaran, Ibu Pur. Oh iya, oke jadi Ibu Hen, saya boleh ambil kesimpulan dari kegelisahan yang Ibu Hen rasakan ini. Eh,
mungkin pada saat melaksanakan supervisi dengan kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik ya, karena adanya salah satu masalah yaitu mungkin miskomunikasi dengan ibu kepala sekolah. Terus terkait dengan pembelajaran juga ibu merasa kesulitan mungkin karena ibu kurang mengatur waktunya. Jadi tugas tambahan itu yang membuat ibu merasa gelisah dan kurang bersemangat. Iya, Bu Iya, Hen. benar sekali Bu Pur. Itu juga yang membuat saya murung dan gelisah karena saya sendiri merasa jangan sampai kepala sekolah merasa tersinggung dengan kata-kata saya sehingga membuat saya jadi merasa gelisah dan tidak nyaman Ibu Pur. Oke, ya insya Allah bisa dipahami itu Ibu Hen yang sudah Ibu Hen ceritakan masalahnya. Lalu biasanya apa yang Ibu Hen lakukan pada saat Ibu Hen gelisah, terus merasa kurang bersemangat begitu? Iya, Ibu Pur, biasanya kalau saya gelisah, saya biasanya memutar musik sambil berefleksi, ataupun saya memilih untuk berjalan-jalan Ibu Pur, untuk sekedar merefresh otak saya. Oh iya, kalau menurut saya untuk masalah Ibu Hen ini bisa berefleksi seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, dan juga terbuka menjelaskan permasalahan yang Ibu Hen alami kepada kepala sekolah. Ibu juga harus terbuka untuk menerima masukan dari kepala sekolah terkait pembelajaran yang Ibu lakukan agar terdapat membenahi ke depan. Terus Ibu Hen harus yakin kepala sekolah pasti juga terbuka menerima saran dan masukan dari Ibu Hen. Iya, mudah-mudahan ya Ibu, karena saya sendiri merasa gelisah. Mudah-mudahan Hmm, kepala sekolah mau menerima masukan dari saya ya Ibu Pur. iya, dari apa yang sudah Ibu Hen sampaikan tadi, apa rencana Ibu Hen ke depannya Iya, untuk menyelesaikan? iya, saya Iya, berniat untuk saya mau menemui kepala sekolah Ibu Pur untuk membicarakan hal hmm. ini. Mungkin saja beliau punya solusi untuk masalah saya ini Ibu Pur. Oh iya iya. Lalu apakah ada hal lain yang Ibu mau lakukan? Iya, hal lain yang ingin saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk membagi waktu saya dengan baik sehingga dalam membuat meja pembelajaran itu dapat menarik sehingga eh, siswa dapat lebih termotivasi lagi untuk belajar, Ibu. Oh, ya. Ya, itu langkah yang Ibu Hen ambil itu sudah sangat tepat sekali, ya. Jadi saya setuju dengan ide yang Ibu Hen buat itu. Semangat ya, Ibu Hen. Iya, terima kasih Bu Pur. Saya sangat bersyukur karena setelah bercerita curhat kepada Ibu Pur seperti ini, saya merasa lebih tenang karena jujur saja saya merasa takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Ibu Pur. Apalagi ini kan hanya berkaitan dengan atasan kepala sekolah. Iya, betul sekali Ibu Hen. Ya, syukurlah Ibu Hen sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Hen rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu Hen lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Iya, komitmen yang ingin saya lakukan itu Ibu Pur, untuk tugas tambahan itu saya akan mencoba untuk lebih terbuka kepada kepala sekolah dan teman-teman bahwa eh, saya merasa keberatan dengan banyaknya tugas itu sehingga saya minta agar tugas tambahan itu bisa bagi rata dengan guru yang lain. Kemudian terkait dengan meja pembelajaran, saya akan mencoba membagi waktu saya untuk dapat membuat media pembelajaran lain yang lebih variatif, Ibu. Nah, kebetulan besok ini kan saya mau mengajar lagi itu di kelas 8. Jadi, komitmen saya adalah saya mau malam ini saya mau berusaha untuk membuat meja pembelajaran untuk persiapan besok mengajar, Ibu Pur. Oh iya, ya betul sekali langkahnya Ibu.
Lalu dukungan apa yang Ibu Hen butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk saling mengingatkan Ibu Pur, karena saya pikir ini juga jadi permasalahan teman-teman saya yang lain. Jadi kami bisa saling mengingatkan untuk dapat membuat meja pembelajaran yang variatif dalam proses pembelajaran Ibu Pur. Ya, mungkin saya akan mencoba itu ide yang sangat bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, nyaman, damai. Ya, Ibu Hen ya. Iya, Ibu Pur, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya. Saya senang sekali Iya. karena dengan bercerita dengan Ibu Pur begini bisa masalah. Terima kasih sekali lagi. Iya, Mohon maaf Ibu Hen. kami punya Ibu Pur. Iya, saya tidak apa-apa. Oke, saya mohon izin dulu Ibu Hen, soalnya ada tugas tambahan untuk siswa di kelas sebelah. Terima kasih atas waktunya juga sudah berbagi Ibu Hen. Iya, baik. Terima kasih Ibu Pur. Iya, Selamat siang. sama-sama. Shalom. Oke, Katong balik. Katong balik, kakak jadi coach, adik jadi coach. Oke, Ibu Hen. Assalamualaikum Ibu Hen. Sibuk atau tidak? Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu Hen? Iya, waalaikumsalam Ibu Pur. Kebetulan saya sedang tidak sibuk Ibu Pur. Nah, saya lihat sepertinya akhir-akhir ini Ibu Pur kelihatan murung dan tidak bersemangat. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu Hen. Eh, Begini Bu Hen, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Hen berkenan mendengarkan masalah saya? Iya, dengan senang hati Ibu silakan. Sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Ibu Hen. Iya. Masalahnya kalau boleh tahu masalahnya apa Ibu Pur? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan kepada saya, siapa tahu saya bisa membantu Ibu Pur. Iya, Ibu Hen masih ingat supervisi minggu kemarin? Oh iya, Iya, iya. pas supervisi itu saya selesai supervisi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Ibu Hen. Hal itu yang membuat saya gelisah dan tidak bersemangat Ibu Hen. Oh ya ampun, pantas saja akhir-akhir ini saya lihat Ibu terlihat murung. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Masalah pembelajaran Ibu Hen. Masalah pembelajaran yang bagaimana Ibu? Ya jadi kepala sekolah mengkritik tentang pembelajaran saya di kelas waktu proses supervisi itu Ibu Hen. Kalau boleh saya tahu proses pembelajaran yang bagaimana Ibu? Mungkin Ibu Pur bisa ceritakan secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahannya Ibu Pur. Ya jadi pada saat supervisi kemarin itu Bu Hen, saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin di sekolah rusak. Terus ibu kepala sekolah menegur saya. Hal itu membuat saya merasa tidak nyaman dan mengatakan kepada ibu kepala sekolah bahwa apakah saya harus menggunakan uang pribadi saya untuk membeli kembali media pembelajaran ketika media pembelajaran di sekolah tidak ada. Mungkin kata-kata itu yang membuat kepala sekolah merasa tersinggung.
Itu yang membuat saya kurang nyaman, Bu. Oh iya, jadi masalahnya begitu ya Ibu Pur. Nah, Iya, memang di sekolah kita itu kan, kit IPA, kit IPS, dan, meja yang lain itu kan banyak yang rusak dan, tidak bisa digunakan. Nah, biasanya selama ini kalau Ibu menjelaskan proses pembelajaran yang perlu visualisasi itu, eee, apa yang Ibu lakukan selama ini sebelum supervisi? iya jadi selama saya untuk proses pembelajaran itu saya gunakan apa? Jadi saya print gambar, terus saya menggunakan video PPT supaya bisa menunjang pembelajaran saya, Bu. Jadi lancar begitu. Lalu kenapa kemarin Ibu Pur saat supervisi tidak menggunakan meja seperti yang biasanya Ibu Pur gunakan? Itu sudah masalahnya, Ibu. Karena akhir-akhir ini waktu saya tersita karena saya juga mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah. Saya disuruh menjadi sebagai pengelola perpustakaan, terus penanggung jawab ekstrakurikuler pramuka dan lain-lain. Mungkin gara-gara tugas tambahan itu sudah yang membuat saya kewalahan, Bu. Hmm, oke Ibu. Jadi, kalau saya boleh menyimpulkan dari ceritanya Ibu, Ibu merasa gelisah dan, menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin itu berjalan kurang baik karena adanya miskomunikasi terkait proses pembelajarannya Ibu? Iya, Kemudian, Ibu juga merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepada Ibu ya? iya betul, Bu. Ya, insya Allah saya bisa memahami bagaimana perasaan Ibu. Nah, lalu, biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasa gelisah dan banyak pikiran seperti ini, Ibu? Iya, saya biasanya akan mendengarkan musik sambil berefleksi, Bu Hen, untuk menghilangkan beban-beban yang bertumpuk di kepala saya, Bu Hen. Oh, iya, Ibu tuh. Kalau menurut saya, un untuk masalah ini, Ibu bisa berefleksi seperti yang sudah Ibu Pur, katakan tadi, dan juga, saya pikir Ibu Pur perlu terbuka menjelaskan permasalahan yang Ibu Pur alami kepada kepala sekolah sehingga, eee, kepala sekolah bisa mengerti bagaimana keadaannya Ibu Pur. Kemudian, Ibu juga harus terbuka untuk menerima masukan dari kepala sekolah terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan agar dapat membenahi diri ke depan. Nah, saya yakin pasti kepala sekolah juga pasti akan terbuka menerima saran dan masukan dari Ibu Pur. Iya, mudah-mudahan Ibu Hen. Iya, Ibu Pur, dari apa yang Ibu Pur sudah sampaikan tadi, apa rencana Ibu Pur ke depannya? Iya, jadi saya berniat menemui kepala sekolah untuk menceritakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi, Bu Hen. Iya. Lalu, apakah ada hal lain yang mau Ibu lakukan? Iya, jadi saya juga kan berusaha untuk membagi waktu dengan baik sehingga dapat membuat media pembelajaran yang menarik untuk dapat digunakan saat pembelajaran nanti, Bu Hen. Iya, saya kira langkah yang sudah Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya sangat setuju jika saya di posisinya Ibu, saya juga, akan melakukan ide tersebut, Ibu Pur. Ya, syukurlah Ibu Hen, sekarang saya sudah merasa lega. Jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini urusannya sudah berkaitan dengan atasannya, Ibu Hen. Iya, jadi setelah bercerita apa yang sudah Ibu rasakan setelah Ibu, menceritakan masalah Ibu ini? Sudah merasa lega, merasa ringan, merasa apa ya, sudah tidak terbebani lagi Ibu Hen untuk tugas tambahan yang banyak yang mencoba terbuka kepada kepala sekolah dan teman-teman saya agar dapat membagi tugas tambahan secara merata. Terkait dengan media pembelajaran, saya akan mencoba untuk membuat media pembelajaran lain
yang lebih variatif, Ibu. Kebetulan besok saya mengajar di kelas 8, jadi malam ini saya akan mencoba untuk menyiapkan media pembelajarannya, Ibu Hen. Iya, iya, saya sangat mengapresiasi komitmen dari Ibu Pur. Lalu kira-kira menurut Ibu Pur, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk dapat melakukan komitmen tersebut? Ya, Ibu Hen, mungkin saya mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk supaya kami bisa saling mengingatkan, karena ini juga merupakan salah satu tanggung jawab dari kami semua untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Itu ide bagus, ide yang semoga selesaikan dan Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Hen atas semua solusi, dorongan, motivasi, semuanya, waktunya. Iya, terima kasih juga Ibu Pur sudah mau berbagi dengan saya di siang ini. Iya, Ibu Hen, sama-sama. Iya, Oke, baik Ibu Hen. Hari ini kita akan ada dalam dialog untuk berlatih bagaimana melakukan coaching. Khusus hari ini kita akan berdialog coaching antara guru dan murid. Ibu Heni nanti akan berperan sebagai coach dan saya akan berperan sebagai coach. Saya sebagai guru, Ibu Heni sebagai murid. Ya, persoalannya bahwa ya ibu murid ini mengalami satu masalah. Menurutnya bahwa di kelas fisika gurunya selalu menyindir dia dan bahkan itu mempengaruhi nilainya. Ada dia bersama dengan salah satu temannya. Nah, baik kita mulai. Ya, oke. iya. Ya, silakan. Permisi, selamat siang Pak. Selamat siang Heni. Mari silakan masuk. Iya, terima kasih Pak. Pak, maaf, boleh saya duduk Pak? Oh ya, oh iya. Bapak hampir lupa. Mari silakan duduk Heni. Iya, terima kasih Pak. Iya. Iya, maaf Pak, Bapak memanggil saya Pak. Iya, tadi memang di kelas itu waktu mengakhiri pembelajaran tadi sempat Bapak memanggil Heni saya untuk bisa ke sini ke ruangan Bapak. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Jadi, tapi biar lebih santai, Heni dengan Bapak Guru mending kita ke taman saja biar udaranya lebih sejuk, kita bicaranya lebih santai. Bolehkah Heni? Oh iya, boleh Pak. Ya. Oke, baik. Mari kita ke sana. Ya, sekali lagi selamat siang Heni. Bagaimana kamu sehat? Ya, puji Tuhan saya sehat Pak Guru. Baik, puji Tuhan. Perasaannya hari ini gimana? Perasaan saya hari ini biasa saja sih Pak. Saya tidak terlalu semangat Pak. Oh, perasaannya lagi galau kayaknya ya. Iya Pak. Terlihat dari raut wajahnya memang kelihatan. Tadi di kelas memang juga Pak Guru lihat wajah Heni memang lagi sepertinya ada sesuatu yang Heni pendam yang mungkin membuat Heni merasa tidak semangat dalam belajar tadi. Makanya tadi Pak Guru panggil
Heni bisa ke Pak Guru untuk bisa kita bicarakan. Pak Guru mau tanyakan sih apa sebenarnya yang Heni rasakan. Tapi Pak Guru mengganggu waktu Heni tidak di jam pulang sekolah ini? Tidak Pak, tidak apa-apa Pak. Sebenarnya saya memang ada masalah Pak. Jadi saya sangat berterima kasih Bapak bisa memanggil saya supaya saya bisa bercerita supaya saya bisa lebih tenang Pak. Oh, ada masalah. Oh, Iya gitu, Pak. ada masalah. Oke, baiklah kalau begitu. Memang tadi sempat Pak Guru lihat Heni terlihat sepertinya ada masalah yang mungkin Heni tidak bisa tunjukkan kepada teman-teman. Tapi dari raut muka memang kelihatan sekali Heni punya masalah. Nah, kalau memang ada masalah, ini bisa sampaikan ke Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu Heni karena selain Bapak di sini sebagai guru, sebagai pengajar, pendidik, tapi juga Bapak juga sebagai orang tua Heni di sekolah. Heni bisa menganggap Bapak guru sebagai orang tua Heni juga di sekolah. Ya, ada masalah apa ya Heni? Iya, Pak Guru, sebenarnya begini Pak. Sebenarnya saya malu sih Pak sebenarnya. Tapi Tidak usah malu. iya, Tidak apa-apa, santai saja. iya Pak. Sebenarnya saya merasa tidak nyaman Pak. Tapi saya mau bercerita. Terima kasih karena Bapak sudah memanggil saya. Jadi saya bisa bercerita supaya saya bisa belajar juga dengan lebih tenang dan nyaman Pak. Ya, tidak apa-apa Heni, cerita saja kepada Bapak. Kalau memang Heni ada masalah, Heni sedang menghadapi persoalan, mungkin Heni bisa menyampaikan ke Bapak. Siapa tahu Bapak bisa membantu Heni. Ada persoalan apa? Mungkin masalah keluarga kah? Masalah belajarnya kah? Atau apa saja bisa disampaikan kepada Bapak. Yang tadi Bapak bilang, selain guru, Bapak juga adalah orang tua Heni di sekolah. Ya, sebenarnya ada masalah apa sih Heni? Bu, maaf kalau boleh tahu. Iya Pak, jadi sebenarnya begini Pak, saya merasa tidak nyaman Pak dengan mata pelajaran fisika Pak. Oh, tidak nyaman. Emangnya kenapa Heni tidak nyaman? Jadi begini Pak, guru fisika kami itu kan buka les di rumahnya Pak setiap hari Minggu. Iya. Nah, terus sebagian besar murid di kelas itu kan mengikuti les Pak. Nah, kecuali saya dan beberapa teman saya merasa tidak nyaman karena saya merasa guru itu sering menyindir saya dan murid-murid lain yang tidak ikut les Pak. Jadi saya juga merasa saat nilai yang diberikan oleh guru itu semua siswa yang ikut les itu pasti nilainya bagus Pak daripada saya. Oh begitu. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu, kenapa Heni tidak mengikuti les privat yang dibuka oleh guru fisika? Iya Pak, sebenarnya saya tidak bisa mengikuti les karena setiap hari Minggu itu saya harus membantu mama saya Pak. Saya kan saudaranya banyak Pak, jadi saya harus membantu mama saya untuk bekerja pada hari Minggu. Oh begitu. Apakah Heni sudah pernah menyampaikan hal ini kepada guru fisika? Iya, sudah Pak. Kata beliau sih tidak apa-apa Pak. Terus kenapa Heni merasa tidak nyaman? Iya, saya merasa tidak nyaman karena saya merasa saja sih Pak, soalnya guru fisika itu saat pelajaran kok sepertinya sering menyindir saya dan
teman-teman yang tidak ikut les itu, Pak. Saya juga Oh, merasa kemarin saat ujian saya sudah menjawab dengan baik, tapi nilai saya kok lebih rendah daripada yang lain yang mengikuti les. oh gitu. Eh, kalau boleh tahu sindirannya dalam bentuk apa sih? Bapaknya marah, Pak, kalau misalnya diberikan tugas, dikerjakan di papan, lalu salah menjawab, Pak. Oh, kalau salah menjawab dimarahi. Iya, Pak. Apakah ini sendiri seperti itu? Ataukah ada teman lain juga seperti itu dimarahi oleh Bapak? Maksudnya guru fisika? Eh, Sepertinya teman yang lain juga, Pak. Teman yang lain juga dimarahi, sama seperti Heni? Iya, iya. Oh, begitu. Jadi sekarang jelas ya, bahwa sebenarnya faktanya itu guru fisika sebenarnya tidak menyindir Heni. Karena bukan cuma Heni yang dimarahi, tapi juga ada teman-teman lain yang dimarahi. Nah, kalau Heni, mungkin Heni saja yang merasa tidak nyaman karena perasaan Heni bahwa Heni eh, tidak mengikuti les. Apa yang Heni pikirkan, maka itulah yang nantinya Heni rasakan saat perilaku guru fisika itu arahnya sedikit negatif ke Heni. Mungkin yang Heni pikirkan bahwa oh ternyata oh, guru fisikanya marah ke saya itu karena saya tidak mengikuti les. Ya, jadi karena itu mungkin saja siapa tahu Heni lupa belajar terkait dengan nilai Heni tadi yang menurun. Nilainya tidak bagus karena mungkin siapa tahu Heni tidak belajar. Kalau boleh tahu, eh, waktu ujian kemarin Heni menyiapkan diri dengan baik atau tidak? Sudah belajar, sudah siap diri, siap mental, sudah atau belum? Kira-kira sudah Hmm, belajar dengan siap atau belum? iya, Pak. Saya baru menyadari bahwa kemarin itu sebelum ujian, saya juga tidak menyiapkan diri dengan baik, Pak. Saya tidak sempat belajar karena keasikan nonton film sampai malam. Jadinya saya juga kalau sekarang kalau itu, Pak, kalau dengar pelajarannya Bapak guru fisika itu saya Mm-mm. langsung bawaannya jadi malas belajar, Pak. Oh gitu. Jadi karena pikirannya tadi dimarahi yang dirasa oleh Heni bahwa itu adalah sebuah sindiran, akibatnya mood belajar Heni mulai berkurang, akibatnya mungkin mempengaruhi mood Heni menjadi menurun dan pada akhirnya Heni mencoba mencari hiburan dengan menonton film. Dan pada akhirnya juga Heni tidak fokus belajar. Dan tentunya nilai Heni pasti tidak bagus karena Heni tidak siap belajar. Gitu. Nah, sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman yang seperti Heni sampaikan di awal tadi itu perasaan merasa tersindir, merasa diperlakukan tidak adil, dimarahi, karena dimarahi. Sebenarnya itu perasaan Heni saja, ya. Itu sebenarnya itu perasaan Heni saja, bukan pengaruh apa? Bukan hal itu yang membuat artinya bukan dari guru tapi mungkin karena dari perasaan Heni saja. Sehingga perasaan itu mendorong motivasi Heni untuk tidak mau belajar karena tadi perasaan tidak nyaman itu. Nah, berarti kira-kira apa yang akan Heni lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan Heni? Iya, Pak. Saya akan mencoba berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan tidak nyaman itu, Pak. Tapi kira-kira bagaimana caranya ya, Pak, biar saya bisa konsentrasi? Ya, nah
Tadi kamu ingat tidak waktu di kelas ada sebuah teknik yang Bapak ajarkan? Nah, kamu bisa melakukan itu, teknik melatih kesadaran diri dengan cara melakukan yang dalam satu istilahnya itu namanya itu teknik mindfulness. Nah, jadi kalau Henny sebelum memulai pembelajaran, sebelum belajar, Henny berhenti sejenak terlebih dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya untuk bisa Henny memfokuskan diri dan mulai mengatur pernafasan sambil berdoa. Dengan demikian, Henny bisa lebih fokus, lebih berkonsentrasi, dan bisa belajar dengan tenang. Jadi pertama, tinggalkan dulu perasaan tadi, tenang, berdoa, kemudian tarik nafas dalam-dalam, mengingat semua hal positif yang pernah Henny lakukan, mengingat bahwa pembelajaran ini penting, jangan pikirkan ke bapaknya. Pikirkan bahwa pelajaran ini bermanfaat untuk masa depan Henny atau tidak. Itu yang Henny pikirkan. Lalu tenang, fokuskan diri, tarik nafas dalam-dalam, lalu dibuang perlahan-lahan, dan ini sudah bisa merasa tenang saat itu. Jadi coba dipraktikkan cara itu. Semoga Henny bisa tenang. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya saya ingat tadi itu sebelum pelajaran matematika kan tadi kita praktekkan di kelas ya Pak ya. Ya, Saya itu. coba untuk melakukan teknik seperti yang Bapak ajarkan tadi itu Pak. Terus saya juga mau berusaha untuk lebih rajin lagi dalam belajar fisika Pak. Oke. Jadi kira-kira apa yang akan Henny lakukan selanjutnya? Iya, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah pertama saya mau menemui guru fisika, Pak. Saya mau minta maaf. Oke, baik sekali. Terus? Saya mau minta maaf, lalu saya juga mau berusaha untuk belajar fisika dan mengajak teman-teman saya yang belum ikut les ini, Pak. Supaya kami lebih giat lagi dalam belajar dan bisa belajar fisika dengan baik, tidak lagi Lebih semangat gitu ya. Iya Pak. Ya, bagus. Itu yang Bapak harapkan dari Henny. Bapak yakin Henny pasti bisa. Bapak juga yakin kalau Henny melakukan hal itu dengan baik, pasti nilai fisika Henny ke depan akan lebih baik. Percayalah, percayalah bahwa setiap guru itu pasti akan senang dan bangga melihat muridnya yang memiliki semangat dan motivasi belajarnya yang tinggi. Gitu ya? Iya Pak. Pak, terima kasih ya Pak ya. Setelah cerita dengan Bapak, saya merasa lebih plong, saya merasa lebih lega, tidak ada beban lagi. Pikiran saya jadi lebih tenang, Pak. Nah, amin. Bapak juga akan selalu mendukung Henny. Karena Henny memang di mata Bapak itu adalah murid yang cerdas. Murid yang punya semangat, sebenarnya semangat yang belajarnya bagus. Makanya itu tadi saat Pak Guru melihat kondisi Henny di kelas, raut wajahnya, perilakunya, maka Pak Guru berpikir sejenak, loh ini kok tidak seperti biasanya. Jadi makanya Pak Guru tadi bilang ke Henny supaya bisa bertemu dengan Pak Guru agar kita ngobrol seperti ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Henny lakukan untuk menjalankan rencana ini? Iya Pak, terima kasih Pak. Komitmen saya adalah saya mau saya mau belajar fisika dengan lebih baik lagi Pak. Kebetulan kan besok itu ada pelajaran fisika Pak. Oh iya.
Heeh. Nanti malam saya akan mencoba untuk mempelajari ulang pelajaran fisika yang lalu. Kemudian saya juga akan mencoba untuk melakukan teknik mindfulness seperti yang sudah Bapak ajarkan tadi itu, Pak. Oh, iya. Bagus, Heni. Ya, lalu siapa yang akan membantu Heni untuk menjalankan komitmen ini? Iya, saya akan mengajak beberapa teman saya yang tidak ikut privat, Pak, untuk lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian saya juga akan minta Bapak juga, Pak, untuk mengingatkan saya jika saya mulai kendor lagi semangatnya, Pak. Siap, Bapak siap membantu. Sekali lagi Bapak akan selalu mendukung Heni. Karena yang tadi Bapak merasa selama ini Heni adalah murid yang cerdas, semangat, dan punya motivasi belajar yang tinggi. Ya, seperti Pak. itu ya, Terima Heni ya. kasih, Pak. Ya, mungkin itu saja yang perlu Pak Guru bicarakan dengan Heni. Semoga melalui percakapan kita di saat ini bisa lebih baik lagi, lebih tenang, lebih lega, sudah merasa lega dan bisa melakukan aktivitas belajar, khusus belajar fisika. Jangan lagi berpikir yang bukan-bukan kepada guru fisika, tapi sudah berpikir bahwa Heni harus semangat tetap belajar karena fisika itu penting bagi kehidupan Heni kelak nanti. Begitu ya Heni ya. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan Pak Guru di saat ini. Heni boleh kembali dan sekali lagi terima kasih. Selamat siang Heni. Sampai jumpa di lain waktu ya. Iya, selamat siang Pak Guru. Terima kasih sudah mendengarkan Pak. Saya permisi Iya, Pak. sama-sama. Ya, oke Heni. Oke, berikutnya ini lanjut saja kah? Maksudnya tanpa stop rekaman? Iya, tadi Pak Oke. Bas bilang lanjut saja sampai Oke, selesai. siap. Jadi nanti refleksi juga masuk di dalam. Oh iya, betul. Baik, kita lanjutkan peran yang berikut, pergantian peran. Itu Ibu Heni berperan sebagai coach, sebagai guru, dan saya berperan sebagai murid. Ibu, seperti tadi situasinya tinggal kita menyesuaikan. Oke. Ya. Sebentar. Ya. Baik. Permisi, selamat siang, Bu. Minta maaf Ibu Heni, suaranya hilang. Oh, oke. Ya, ulang sekali lagi. Kedengaran suara saya, Bu Heni? Iya, kedengaran. Ya. Baik, kita mulai. Permisi, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Elvis. Silakan masuk Elvis. Terima kasih Bu. Boleh saya duduk Bu? Oh iya, Ibu lupa lagi. Iya, silakan duduk Elvis. Terima kasih Bu. Tadi di kelas Ibu bilang ada hal penting yang Ibu mau bicarakan dengan saya. Ada apa ya Bu? Oh iya Elvis. Memang benar ada hal penting yang Ibu mau bicarakan bersama dengan Elvis. Tapi biar lebih santai, sepertinya kita bicara di luar saja ya, di taman. Biar udaranya itu lebih sejuk. Oh ya, boleh Bu. Iya, oke, baik. Mari kita ke sana Elvis. Ya Bu. Iya. Elvis, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Apakah Ibu mengganggu waktu kamu sekarang? Tidak Bu. Kebetulan saya hari ini tidak ada ekstrakurikuler, jadi saya bisa meluangkan waktu bersama Ibu. Oh, iya.
Oke, terima kasih Elvis sudah mau meluangkan waktu. Ibu mau cerita-cerita sedikit dengan Elvis ini. Boleh Bu, Ibu, kebetulan juga memang saya mau curhat dengan Ibu. Boleh ya oh Bu? iya, iya Elvis. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sepertinya ada masalah seperti kurang semangat dalam belajar. Nah, kalau ada masalah, coba kamu sampaikan kepada Ibu. Kan sebagai wali kelas, Ibu juga merupakan orang tua kamu di sekolah. Iya sih Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu. Tapi terima kasih Bu sudah bisa menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya bisa lebih tenang Bu. Iya, Elvis. Iya, memang tadi Ibu perhatikan, sepertinya dalam kelas itu kamu kurang konsentrasi. Nah, ini tidak Iya seperti Bu, biasanya. Hmm, iya Bu, Jadi, memang tadi saya tidak konsentrasi Bu. Perasaan saya lagi kacau Bu. oh, iya. Jadi, mungkin kamu bisa cerita kenapa, masalah apa yang kamu hadapi sampai kamu merasakan seperti itu. Iya Bu, baik Bu. Sebenarnya saya agak malu sih Bu mau menceritakan ini kepada Ibu. Tapi daripada perasaan ini membuat saya semakin tidak nyaman, lebih baik saya cerita kepada Ibu saja. Saya berharap saya bisa menyelesaikan persoalan saya dengan Ibu, sehingga saya bisa belajar dengan lebih tenang dan nyaman Bu. Iya, Elvis. Iya. Jadi, kamu bisa cerita apa saja kepada Ibu. Nah, jangan khawatir, karena ibu ini juga adalah orang tuamu di sekolah. Mungkin kamu bisa cerita tentang masalahmu, Elvis. Baik Apa yang Bu, kamu alami? ya baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan saya, menyediakan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya sebenarnya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran pada mata pelajaran fisika, Bu. Kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman, Elvis? Jadi begini, Bu, guru fisika kami itu kan membuka les privat, tapi setiap hari Minggu, Bu. Terus sebagian besar teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, Bu. Kecuali saya dan satu teman saya lagi, Bu. Saya merasa tidak nyaman ketika dalam proses pembelajaran. Sepertinya guru fisika ini sering menyindir saya, Bu, karena mungkin menurutnya saya tidak mengikuti lesnya dan uh, ini juga membuat nilai ujian saya kemarin itu, Bu, nilai ujian saya turun drastis, Bu. Oh, begitu. Sedangkan iya, Bu, sedangkan teman-teman lain itu uh, yang mengikuti les menurut saya kok nilai mereka kok pada tinggi-tinggi, Bu. Itu yang saya pikirkan, saya rasakan saat ini, Bu. Kok bisa ya kayak gitu? Jangan sampai Bapak guru fisika ini tidak suka kepada kami, saya dan teman saya yang tidak mengikuti les fisika ini, Bu. Kenapa Elvis bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak guru fisika itu tidak suka kepada Elvis dan teman-teman yang lain yang tidak ikut les? Iya, Bu, soalnya saat biasanya tuh kalau dalam pembelajaran Pak Guru ketika saya dan teman saya ini tidak bisa mengerjakan soal, kami dimarahi, dikata-katain begitu, Bu. Katanya makanya belajar. Terus kayak biasanya itu dalam pembelajaran gurunya kurang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menjawab pertanyaan ataupun tidak bisa menyampaikan pendapat. Sepertinya kami dibatasi, Bu.
Iya, tapi dengan teman-teman yang lain juga Pak gurunya melakukan hal yang sama atau tidak? Iya, saya dengan teman saya, Bu, yang tidak ikut les tadi itu, Bu. Kami kalau seperti itu, yang tadi saya bilang itu, Bu, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, kami dimarahi. Tapi juga ada sih teman-teman lain juga yang ikut les, juga dimarahi sih. Tapi kayaknya saya rasa mungkin kami dimarahi ini, kami yang tidak ikut les ini dimarahi karena itu, Bu, tidak ikut les. Oh, iya. Iya, jadi uh, dari ceritanya Elvis, Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa Elvis merasa tidak nyaman karena disindir sama guru. Tapi menurut Ibu, kan teman-teman yang lain juga ditegur kan Elvis saat Iya, Bu. guru menjelaskan. Iya, Iya, Bu. berarti sebenarnya perasaan tidak nyaman yang Elvis rasakan, merasa tersindir, diperlakukan tidak adil, itu hanya perasaannya Elvis saja. Karena Iya, Bu. teman-teman yang lain kan juga ditegur yang sama seperti Elvis. Nah, kira-kira menurut Elvis apa yang bisa Elvis lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahannya Elvis ini? Iya, Bu. Jadi memang saya itu tidak sebenarnya saya mau ikut les privat itu, Bu. Cumanya kalau hari Minggu itu biasanya saya harus membantu ibu saya berjualan, Bu, karena saya anak yatim, Bu. Jadi otomatis saya harus membantu ibu saya karena dari hari Senin sampai Sabtu kan saya sudah saya bersekolah dari pagi sampai sore karena saya bersekolah belajar dari pagi sampai siang terus siangnya itu saya lanjut kegiatan ekstrakurikuler sampai sore, Bu. Makanya itu, Bu. Saya tidak bisa ikut les hari Minggu karena harus membantu ibu saya, Bu. Dan memang saya belum menyampaikan itu kepada guru fisika saya, Bu. Oh iya Elvis. Jadi uh, sepertinya Elvis harus mencoba untuk menyampaikan itu. Atau Elvis sudah pernah berbicara dengan guru fisika terkait dengan hambatannya Elvis dalam mengikuti privat ini. Iya, Bu, awalnya itu memang saya waktu Pak Guru menyampaikan informasi les itu, awalnya saya belum sampaikan. Tapi saat pembelajaran karena saya merasa disindir terus, lalu saya bertemu dengan guru fisika, lalu saya sampaikan kepada beliau bahwa memang saya tidak ikut les itu karena alasan tadi itu, Bu. Sudah saya sampaikan ke beliau, tapi memang beliaunya bilang tidak apa-apa. Cuma saya merasa saja tidak enak, Bu. Yang kayaknya tapi sepertinya saya dalam kelas disindir terus. Maksudnya disindir terus itu karena dimarahi dan apalagi katanya Bapak fisika katanya itu makanya belajar. Nah, itu yang dalam pikiran saya bahwa oh kayaknya beliau marah ini beliau bilang makanya belajar ini belajarnya di les privat kali ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu. Iya Elvis. Nah, dari ceritanya Elvis, Ibu bisa menyimpulkan bahwa apa yang Elvis rasakan itu sebenarnya hanya murni perasaannya Elvis saja karena teman-teman yang lain kan seperti tadi yang sudah Elvis ceritakan, mereka juga ditegur yang sama. Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa Elvis lakukan untuk bisa menghilangkan perasaan-perasaan tersebut, Elvis? Sebenarnya begini, Bu. Apa? Saya merasa tersindirkan itu juga karena yang membuat saya merasa tidak nyaman belajar. Jadi
Dan memang saya berpikir bahwa sepertinya itu Pak Guru fisika ini membuat saya merasa menyindir saya dan membuat saya itu seakan-akan saya diperlakukan tidak adil. Itu tapi memang itu sih perasaan saya, Bu. Nah, jadi yang tadi Ibu tanyakan apa yang bisa saya lakukan. Nah, mungkin pertama saya akan menghilangkan dulu perasaan ini. Tadi sepertinya saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ibu tadi di kelas. Tentang itu apa tekniknya apa itu, Bu? Teknik apa? Mindfulness, Ya, teknik mindfulness, Bu. Teknik melatih kesadaran diri, ya melatih kesadaran diri. Itu yang sepertinya perasaan ini saya bisa kendalikan mungkin melalui cara itu. Seperti itu, Bu. Kayaknya saya bisa menerapkan itu dalam pribadi saya. Jadi mungkin saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan tadi itu dulu. Tapi kalau gunakan teknik mindfulness itu bisa merasa kembali berkonsentrasi ya, Bu? Iya, Elvis. Nah, jadi saat kamu melakukan teknik mindfulness atau melatih kesadaran diri ini, kamu bisa berhenti sejenak, lalu menghentikan semua aktivitas kamu, lalu mengatur pola pernafasan sambil berdoa. Nah, dengan demikian, semoga nanti Tuhan akan membantu sehingga kamu bisa konsentrasi dan belajar dengan lebih tenang lagi. Jadi, itu akan membantu untuk menghilangkan perasaan-perasaan tidak Begitu nyaman ya, yang Bu. Elvis rasakan. Iya. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Elvis terus selanjutnya setelah berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan tidak enak itu, apalagi yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iya, Bu. Mungkin saya nanti akan mencoba teknik mindfulness seperti yang Ibu ajarkan tadi, dan saya akan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar fisika, Bu. Iya, bagus sekali Elvis. Ibu yakin bahwa kamu pasti bisa dan nilai fisika kamu ke depannya pasti akan lebih baik lagi. Ibu percaya bahwa guru fisika juga pasti akan senang dan bangga karena memiliki anak murid seperti Elvis yang semangat dalam belajar. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sekarang saya bisa lebih lega, saya bisa lebih plong, perasaan saya tidak kacau lagi, Bu. Ke depan semoga saya bisa belajar lebih tenang dan lebih nyaman lagi, Bu, terutama dalam belajar fisika, Bu. Iya, amin. Ibu akan selalu berusaha untuk mendukung kamu karena di mata ibu kamu itu adalah anak yang sangat cerdas. Sekali lagi terima kasih, Bu. Iya. Lalu Elvis, Ya, komitmen Bu. apa yang mau kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu tadi yang sudah kamu sampaikan ke ibu? Oh iya, Bu. Kebetulan besok ini adalah waktunya belajar fisika, Bu. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang materi pelajaran yang telah Pak Guru Fisika ajarkan di pertemuan yang lalu, dan saya nanti merefleksikan atau saya akan melihat dulu, mengingat kembali apa sih kekurangan saya yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai nilai saya itu jelek, sehingga saya bisa berupaya lagi untuk belajar lebih giat lagi. Tapi ada satu cara yang tadi Ibu ajarkan juga, itu nanti saya akan lakukan, yaitu teknik mindfulness biar saya lebih berkonsentrasi, Bu. Iya, bagus sekali Elvis. Ibu sangat mendukung rencana kamu ini. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini, Elvis? Ya, Bu. Mungkin yang pertama tentunya saya berterima kasih kepada Ibu dulu karena Ibu sudah bersedia membuat saya bisa lebih tenang lagi, dan untuk itu saya meminta Ibu bisa nanti setelah ini Ibu bisa mengajarkan saya untuk membuat teknik
mindfulness tadi itu caranya seperti apa, maksudnya saya bisa lebih tahu lagi supaya saya bisa lebih berkonsentrasi lagi. Lalu kemudian saya akan mengajak teman-teman saya yang tidak ikut les privat itu untuk lebih giat belajar lagi, Bu. Dan saya pasti akan menemui Bapak guru fisika dan saya akan meminta maaf karena saya sudah berpikir yang bukan-bukan terhadap Bapak guru fisika, Bu. Jadi semoga nanti pada akhirnya saya bisa belajar lebih nyaman, lebih tenang. Dan nanti mungkin saya juga akan minta tips dari Pak Guru Fisika untuk bisa belajar caranya apa sih bisa agar belajar fisika itu bisa lebih baik dan bisa memperoleh nilai fisika itu dengan lebih baik, Bu. Itu yang akan saya lakukan, Bu. Iya, luar biasa Elvis, Ibu sangat mendukung rencana kamu ini. Nah, semoga kedepannya kamu bisa lebih tenang, lebih nyaman lagi dalam belajar, bukan cuma belajar fisika, tetapi juga pembelajaran yang lain, karena di mata Ibu kamu itu murid yang sangat cerdas. Semangat ya Elvis. Terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah memanggil saya. Ibu sudah membantu saya menyelesaikan persoalan saya hari ini. Terima kasih sekali lagi, Bu. Dan saya mohon pamit ya, Bu. Iya Elvis. Ibu juga berterima kasih karena kamu sudah mau terbuka bercerita dengan Ibu hari ini. Iya, silakan kembali ke kelas Elvis. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Elvis.